Apakah dengan melupakan itu berarti kita betul-betul tidak ingat dengan perbuatan orang lain pada kita? Sama sekali tidak ya teman-teman. Apalagi soal utang. Wah, itu pasti akan terus terlintas di kepala kita. Saat ngeliat status medsosnya, udah pasti hati kita akan jengkel dan berkata, liburan bisa, beli barang baru bisa, giliran bayar utang nggak bisa. Tuhan menciptakan yang namanya ingat, tetapi Tuhan juga menciptakan yang namanya lupa. Sering banget kita dengar orang-orang selalu berkata, jangan lupa ya, ingat-ingat ya, awas jangan sampai lupa loh. Biasanya lupa itu selalu identik dengan sesuatu yang buruk ya. Akan tetapi bagi saya, kadang-kadang lupa itu bisa jadi hal yang baik kok. Makanya sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, jangan lupa untuk lupa. Jangan lupa untuk lupa. Mungkin itulah judul yang ingin saya pakai dalam video kali ini ya teman-teman. Baru aja kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita masih berada di bulan Syawal. Nah teman-teman, sebagaimana biasa, setiap kali Lebaran, kita punya tradisi yang namanya berkumpul serta bermaaf-maafan bersama keluarga, kerabat, sahabat, dan tetangga. Tradisi ini entah bagaimana awalnya dan sepertinya juga gak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya ya. Namun demikian, tradisi seperti ini tetap baik dan punya nilai positif untuk kita pertahankan. Akan tetapi sayangnya, tiap kali berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun kerabat, kita berjumpa lagi dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya ada hubungan yang gak baik dengan kita. Entah orang itu pernah menyakiti hati kita, pernah merendahkan diri kita, memfitnah nama baik kita, atau mungkin orang itu punya utang sama kita dan sampai sekarang dia seperti orang yang amnesia, hilang ingatan soal utang setiap ketemu dengan kita. Walau udah beberapa kali kita tagih, orang ini terus aja minta tambahan waktu, layaknya tim sepak bola yang ketinggalan 1-0 berharap wasit akan terus memberi tambahan waktu pada timnya. Sebetulnya kita malas ketemu mereka ya. Tapi setiap momen lebaran, mau gak mau, kita ketemu lagi dengan mereka. Mereka ini bisa keluarga kita, sahabat kita, teman kerja kita, teman bisnis kita, bisa juga tetangga dekat kita. Walaupun lebaran itu sering kita maknai sebagai ajang untuk saling memaafkan, akan tetapi realitanya hati kita belum 100% bisa menerima apa yang sudah orang tadi perbuat pada kita. Terutama soal utang yang belum dibayar ya. Rasanya susah sekali untuk ikhlas. Apalagi saat ngeliat status medsosnya, orang ini lagi liburan, beli barang baru yang harganya cukup mahal. Udah pasti hati kita akan jengkel dan berkata, liburan bisa, beli barang baru bisa, giliran bayar utang gak bisa. Apakah ada dari teman-teman yang mengalami hal yang saya ceritakan tadi? Saya sendiri pun juga sama ya. Rasanya ikhlas dan bisa menerima
perbuatan orang lain itu berat sekali. Nah, teman-teman, memang ada saatnya bagi kita mengingatkan pada diri masing-masing agar jangan lupa untuk lupa. Maksudnya gimana tuh? Kenapa jangan lupa untuk lupa? Ya memang sebaiknya kita lupa akan perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Lupa akan hinaan orang lain pada kita. Lupa akan utang orang lain pada kita. Meskipun yang satu ini pasti sangat sulit sekali ya. Nah, kenapa saya mengajak untuk lupa? Karena begini teman-teman. Sebagai manusia biasa, kita ini seringkali mudah berkata maaf atau berkata, saya maafkan kamu, gue maafin lo. Tapi sebetulnya hati kita belum mampu untuk betul-betul memaafkan, apalagi menerima apa yang sudah orang lain perbuat. Akhirnya yang terjadi adalah setiap momen Idul Fitri, karena kita sudah terlanjur memaafkan dia dan kita harus bertemu lagi dengannya di acara kumpul keluarga atau acara kantor yang sering kita sebut sebagai halal bihalal, kita malah merasa nggak nyaman tiap berpapasan dengannya. Parahnya lagi, kita malah menggibah dia dengan keluarga yang lain atau dengan teman-teman lain di belakang dia. Ujung-ujungnya, momen lebaran itu cuma jadi sekedar ritual tahunan belaka ya. Kemudian, apakah dengan melupakan itu berarti kita betul-betul tidak ingat dengan perbuatan orang lain pada kita? Sama sekali tidak ya teman-teman. Apalagi soal utang. Wah, itu pasti akan terus terlintas di kepala kita. Apalagi tiap kali kita ketemu orangnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan konsep jangan lupa untuk lupa? Sederhananya begini teman-teman. Tiap kali kita lupa, itu biasanya ada hal lain yang kita fokus pikirkan atau kerjakan. Jadinya, hal yang lain itu bisa lupa. Contohnya begini, kita telat berangkat kerja karena bangun kesiangan, otomatis fokus kita di pagi hari adalah buru-buru berangkat kerja secepatnya, supaya bisa sampai kantor dan tidak telat. Karena kalau telat, nanti gaji kita dipotong. Nah, karena fokus kita cuma supaya cepat sampai kantor, kita malah lupa membawa dompet. Itu satu contoh ya teman-teman. Nah, ada lagi satu konsep yang menarik bagi saya. Teman-teman tahu yang namanya dikotomi kendali? Dalam buku Filosofi Teras, dijelaskan apa yang dimaksud dikotomi kendali. Dalam hidup ini akan selalu ada dua hal. Hal yang pertama adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita. Dan yang kedua adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan atau berada di dalam kendali kita. Kita berkuasa atasnya. Hal yang di luar kendali kita itu ya seperti yang tadi saya ceritakan, perbuatan orang lain terhadap kita, opini orang lain tentang kita, perbuatan menjengkelkan orang lain pada kita, serta amnesianya kerabat atau sahabat tiap kali ditagih utangnya. Itu semua adalah hal-hal di luar kendali dan kita tidak berkuasa untuk itu. Sementara ada hal-hal yang berada dalam kendali kita,
yaitu bagaimana sikap kita dengan orang lain. Bagaimana kita mengelola hati kita dan pikiran kita terhadap suatu peristiwa. Bagaimana kita memaafkan, bahkan belajar untuk melupakan kesalahan orang lain pada kita. Itu semua berada dalam kuasa dan kendali kita. Tidak perlu kita ambil pusing bagaimana seharusnya orang memperlakukan kita, bagaimana sepantasnya orang lain meminta maaf serta menyadari kesalahannya pada kita, dan tidak usah juga kita terus-terusan bete pada orang yang sudah sering kita tagih, tapi selalu aja ada 1001 alasan bagi dia untuk menunda bayar utangnya. Ya akhirnya ujung-ujungnya cuma bikin kita capek aja. Lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan pikiran kita sendiri. Karena sebab fokus pada hal ini, akhirnya kita bisa lupa akan hal yang membuat kita jengkel. Nah, ujung-ujungnya itu membuat suasana hati menjadi lebih senang. Karena kita nggak ambil pusing soal urusan yang di luar kendali kita. Terakhir teman-teman, saya mau bilang begini. Tuhan memang menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Tuhan menciptakan yang namanya ingat, tetapi Tuhan juga menciptakan yang namanya lupa. Sering banget kita dengar orang-orang selalu berkata, jangan lupa ya, ingat-ingat ya, awas jangan sampai lupa loh. Biasanya lupa itu selalu identik dengan sesuatu yang buruk ya. Akan tetapi bagi saya, kadang-kadang lupa itu bisa jadi hal yang baik kok. Makanya sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, jangan lupa untuk lupa. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.